Masih semangat kan penonton? Jangan lupa ntar pulang nongkrong di bedeng lagi. Dari biaya transportasi tinggi kita bahas soal utang, pinjol, dan paylater yang angkanya sangat bombastis. Pinjaman online alias pinjol dan paylater ibarat mantan toksik. Manis di awal, di tengah mulai nyekek. Dan udah jelas nyakitin tapi masih aja dicari dan dikejar. Lebih toksiknya lagi hubungan yang jelas-jelas bikin batin dan dompet tersiksa malah dianggap kebutuhan. Jadi menurut OJK hingga akhir Juni 2025 utang pinjol masyarakat Indonesia tembus 83,52 triliun rupiah. Fantastis ya. Naik lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya utang digital kita bukan cuma masalah pribadi tapi bisa jadi potensi krisis nasional. Dan ini baru dari pinjol legal yang terdaftar di OJK. Belum termasuk pinjol ilegal yang keberadaannya kayak lintah, diam-diam nempel, ngisep pelan-pelan, saldonya kesedot, orangnya lemes, stres. Nggak cukup sampai situ, ada juga paylater yang munculnya kayak orang friendly. Ramah, murah senyum, dikit-dikit nyolek. Physical touch banget orangnya. Padahal ganggu so akrab ya. Kayak temen satu circle yang suka minjem duit tapi lupa balikin. Kelihatannya suportif, tapi dalamnya manipulatif. Sampai Juni 2025 OJK mencatat total utang paylater di Indonesia tembus 31,55 triliun. Naik hampir 30% dari tahun sebelumnya. Dan bukan cuma angka utang yang membesar, tapi juga rasio kredit macet alias gross NPF yang ikut naik jadi 3,25%. Artinya makin banyak orang yang nyicil gaya hidup, tapi lupa cicil tanggung jawab. Pertanyaannya, kok bisa orang-orang banyak yang doyan ngutang? Ya karena selain kebutuhan ekonomi, easy money juga jadi salah satu pemicunya. Easy money is sexy. Kalau ani-ani easy going. Siapa yang bisa nolak uang yang bisa cair dalam hitungan menit? Tanpa perlu jaminan, tanpa perlu tatap muka, tinggal klik dan tunggu notifikasi. Padahal jangan salah, di balik janji manis pinjol dan paylater itu ada kontrak utang yang bikin dompet kejang-kejang. Promonya bunga ringan, faktanya bunganya sekebon. Dan banyak yang awalnya cuma butuh sedikit, malah ketagihan akhirnya gali lobang tutup lobang. Sampai gak sadar lobangnya udah di jurang. Dalam banget ya. Ironisnya uang pinjaman ini gak jarang malah dipakai buat hal-hal yang gak produktif. Hal-hal yang dibeli karena pengen bukan karena butuh. Buat top up game. Nonton konser sebulan bisa sampai 3 kali. FOMO. Jajanin gebetan di restoran fancy. Beli raket pedal Gucci. Demi validasi utang sana sini. Padahal aslinya buat makan aja masih ngandelin nasi kotak arisan atau undangan kondangan. Boleh juga direndang. Pokoknya yang penting gaya, urusan bayar belakangan. Kalau misalnya dana pinjol dipakai buat modal usaha, ya masih bisa dimaklumi. Setidaknya ada harapan untuk balik modal dan bisa lunasin utang. Tapi kalau pinjol habis buat ngikutin gaya, apalagi buat cari petir Zeus. Ya, Amsyong Zong. Ya nggak penonton. Jeder. Ya, skater palsu. Selama masyarakat masih mikir urusan besok dipikir besok, utang digital bakal makin banyak. Dan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap easy money, bisa jadi daya tahan ekonomi rakyat semakin hancur dari dalam. Edukasi keuangan bagi masyarakat itu perlu, tapi jangan lupa kalau masalah pembenahan sistem juga penting. Jangan sampai rakyat terbiasa hidup dalam ilusi kesultanan. Semua bisa dibeli asal nyicil.
Dan yang perlu diwaspadai bukan cuma inflasi, ketidakpastian ekonomi global atau perang dagang antar negara, tapi juga perang nafsu diri sendiri. Ingat ketika gaya hidup mengalahkan penghasilan dan pinjaman dari jalan, maka yang tumbuh bukan kesejahteraan, tapi tumpukan utang.